Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat di bagian kedua, di mana materinya adalah menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan dengan menggunakan rumus ABC. Oke, untuk yang pertama tentang melengkapkan kuadrat sempurna, langkah-langkahnya sebagai berikut. Di sini ada bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Langkah pertama, pisahkan konstanta ke ruas kanan. Dalam hal ini konstantanya adalah c, berarti kita c-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi ax kuadrat plus bx sama dengan min c. Langkah berikutnya, a atau koefisien dari x kuadrat itu harus sama dengan 1. Ketika misalkan persamaan kuadratnya A-nya belum sama dengan 1, maka kita akan membagi kedua ruas, membagi semua suku dengan A, sehingga akan menjadi x kuadrat plus b min per ax sama dengan min c per a. Oke. Langkah berikutnya, tambahkan masing-masing ruas dengan setengah kali dari koefisien x. Dalam hal ini koefisien x-nya adalah b per a. Kita lakukan. Nah, ini masing-masing ruas kita tambahkan dengan setengah kali b per a dikuadrat. Kenapa dikuadratkan? Karena tujuan kita nanti harus persamaan di ruas kiri harus berubah menjadi kuadrat sempurna. Nah, sudah. Langkah berikutnya, nyatakan ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna. Jadi sekian dikuadratkan. Nah, tidak lain x plus b per 2a dikuadratkan. Masih ingat semuanya pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pemfaktoran. Nah, ini tidak lain bisa kita faktorkan sehingga nanti bentuk faktornya berupa kuadrat sempurna x plus b per 2a. Kalau ada yang masih bingung, ini silahkan dijabarkan, dikuadratkan, nanti akan menghasilkan ini. Oke ya. Begitu juga dengan yang ruas kanan masih sama. Kemudian langkah berikutnya, karena di ruas kiri tadi bentuknya adalah kuadrat, maka kita tarik akar kuadrat akan berbentuk x plus b per 2a sama dengan plus minus akar sekian tadi yang ada di ruas kanan. Oke, kita dapatkan x1-nya adalah sekian, x2-nya adalah sekian. Nanti himpunan penyelesaiannya tidak lain dari x1 dan x2. Untuk lebih mudahnya langsung kita ke contoh saja. Contoh pertama, perhatikan saya punya persamaan x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0. Nah, langkah pertama seperti tadi, kita pisahkan konstantanya di ruas kanan, sehingga akan berubah menjadi x kuadrat min 6x sama dengan min 5. Langkah berikutnya, kita tambah masing-masing ruas dengan setengah dari koefisien b. Koefisien b di sini 6. Jadi langsung ya, setengah kali 6 dikuadratkan, begitu juga dengan ruas kanan. Kita hitung, yang bisa kita hitung dulu ini yang ruas kanannya min 5 plus 9. Nah, ruas kirinya akan diperoleh x kuadrat min 6x plus 9. Kita ubah, kemudian langkah berikutnya yang ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna. Tidak lain adalah bentuk pemfaktoran dari x kuadrat min 6x plus 9. Oke. Nah, akan diperoleh nanti x min 3 kuadrat sama dengan 4, kemudian tarik akar 4-nya seperti itu, kemudian x min 3 sama dengan plus minus 2. Jadi ingat, akar kuadrat itu hasilnya ada 2, ada plus dan ada min, jangan sampai salah. Kita pilih satu persatu. X min 3 sama dengan 2, satu lagi x min 3 sama dengan min 2. Nanti akan diperoleh 2x1 dan x2. Untuk x min 3 sama dengan 2, nanti kita akan peroleh x-nya sama dengan 5. Untuk x min 3 sama dengan min 2, kita peroleh x-nya sama dengan 1. Jadi diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 1,5. Bisa dipahami ya? Untuk contoh kedua, diperhatikan ini saya buatkan contoh yang A-nya tidak sama dengan 1. Sehingga
Berdasarkan cara di atas tadi, kita harus membagi semua ruas dengan 2. Nanti akan berubah X kuadrat min 5/2X min 6 sama dengan 0. Kemudian pindahkan konstantanya seperti itu. Kemudian tambahkan masing-masing ruas setengah dari koefisien X. Setengah kali 5/2 dikuadratkan. Oke. Kita kuadratkan dulu yang di ruas kanan seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya kita ubah yang ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, atau tidak lain adalah pemfaktoran dari bentuk ini. Sehingga akan kita dapatkan X min 5/4 kuadrat sama dengan 6 plus 25/16. Nah, ini ruas kanan, penyebutnya tidak sama, berarti harus kita samakan terlebih dahulu. Jadi penyebutnya menjadi 16, jadinya seperti ini. Kemudian kita jumlahkan menjadi 121/16. Nah, di ruas kanan kita akar kuadratkan menjadi X min 5/4 plus minus akar 121/16. Masing-masing bisa diakar kuadratkan. Di ruas kanan menjadi plus minus 11/4. Kita ambil satu persatu plus dan minusnya menjadi X1 dan X2. Untuk X yang pertama, kita ambil yang positif dulu, jadi 11/4 ditambah 5/4. Dari mana ini? Dari yang ini tadi pindah ruas ke kanan. Atau kita ambil yang min X sama dengan min 11/4 ditambah 5/4. Nah, dari X sama dengan ini akan diperoleh X sama dengan 4. Dari X sama dengan min 11/4 plus 5/4 akan kita peroleh X sama dengan min 3/2. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat di atas adalah min 3/2,4. Kita lanjutkan untuk metode berikutnya, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Nah, apa itu rumus ABC? Rumus ABC ini tidak lain kita peroleh dari langkah kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Di mana di penjelasan di atas, di penjelasan sebelumnya, kita peroleh dari melengkapkan kuadrat sempurna adalah X plus B/2A sama dengan plus minus akar sekian. Nah, ini ketika kita proses, kita buat rumus jadi, nanti akan kita dapatkan sebuah rumus yang kita namakan rumus ABC. Kita proses sedikit. Kita pindah ruas B/2A-nya ke ruas kanan. Yang ini tidak lain adalah penyelesaian dari akar persamaan kuadratnya ini. Nanti akan kita peroleh X1 dan X2-nya. Ada dua nilai jelas karena di sini adalah plus minus ya. Min B/2A plus minus akar sekian. Ini tidak lain adalah X1, X2. Nah, kemudian kita proses. Kita samakan penyebut yang berada di dalam tanda akar ya. Sama saja lah seperti biasa ya, menyamakan penyebut. Jadi berubah menjadi min 4AC/4A kuadrat plus B kuadrat per 4A kuadrat. Nanti kalian bisa nyoba ditulis ulang, nanti bisa ketemu seperti itu. Kemudian, nah, perhatikan yang di dalam tanda akar, karena penyebutnya sama ya, per semuanya dengan 4A kuadrat, ini tidak lain bisa kita akarkan. Berarti bisa kita tulis di luar tanda akar ya, seperti ini, 1/2A kali min 4AC per B kuadrat. Oke. Nah, ini dua suku, masing-masing penyebutnya sudah sama. Berarti bisa kita tulis jadi 1 min B plus minus akar sekian dibagi 2A. Nah, biasanya ini kita tulis di depan yang B kuadratnya, tidak jadi apa ya, tidak pengaruh, sama saja tadi belakang di depan. Nanti akan berubah X1, X2-nya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2 kali A. Inilah yang kita sebut dengan rumus ABC. Jadi nanti ketika ada persamaan kuadrat, kita diminta untuk menentukan akar-akarnya, maka cara ketiga ini bisa langsung dipakai. Langsung ke contoh yang pertama.
pakai rumus ABC, saya sengaja menggunakan persamaan yang sama dengan persamaan di metode kedua. X kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 5. Tinggal kita masukkan ke rumus tadi. Berarti kita peroleh X1, X2-nya adalah min B. Min B, B-nya tidak lain negatif, berarti min kali min 6 plus minus akar B kuadrat, berarti min 6 kuadrat min 4 kali A, A-nya 1 kali C, C-nya 5 per 2 kali A, 2 kali A. Tinggal dihitung saja. Min berarti plus minus, ini min 6 kuadrat 36, min 4 kali 1 kali 5 20. Nah, tinggal dihitung lagi. 6 plus minus akar 16 per 2, akar 16 sama dengan 4. Nah, dari sini ada dua nilai plus min, kita ambil satu-satu. X1 nya misalkan kita ambil yang plus, maka akan diperoleh 6 plus 4 per 2, atau kita ambil yang negatif 6 min 4 per 2. Dari X1 sama dengan 6 plus 4 per 2, kita akan peroleh X sama dengan 5. Dari X2 sama dengan 6 min 4 per 2, kita peroleh X2 sama dengan 1. Ketemulah himpunan penyelesaiannya 1. Sama persis hasil akhirnya dengan cara kedua tadi. Kita lanjut contoh kedua. Perhatikan persamaan 2x kuadrat min 5x min 12 sama dengan 0. Menggunakan rumus ABC langsung saja, berarti kita masukkan dengan A-nya ini sama dengan 2, B-nya sama dengan min 5, C-nya sama dengan min 12. Kita masukkan, jadi X1, X2-nya sama dengan min B, B-nya min 5 berarti min 5 plus minus akar dari B kuadrat min 5 kuadrat min 4 kali A-nya 2 kali C-nya min 12 per 2 kali A, 2 kali 2. Diperoleh 5 plus minus akar 25 plus 96 dibagi 4, dihitung biasa. 5 plus minus akar 21 dibagi 4. Akar 21 kita tahu sama dengan 11. Nah, X1 nya kita ambil yang positif, berarti kita peroleh 5 plus 11 per 4, atau X2 nya kita ambil yang negatif, 5 min 11 per 4, sehingga diperoleh X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan min 3 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3 per 2,4. Tetap ditulis yang kecil dulu. Oke, sama-sama bisa memahami ya. Setelah ini nanti kita akan ketemu dalam latihan soal-soal mandiri untuk kalian. Semuanya saja semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.